Subur ya mas selama covid ini mas ya penjualan. Padahal pas beli yang beli nggak tahu mau dipakai buat kemana ya karena kan lagi di rumah aja. Yoi, Mas Arif nih, sekuy. Udah lama belum mas jualan barang-barang bekas mas? Jadi interview bangke. Satu tahun setengah lah ada. 1 tahun setengah. Jadi jualan barang-barang bekas itu menjanjikan nggak sih mas sebenarnya mas? Kalau ditekuni sih menjanjikan. Untuk menghidupi diri sendiri. Bisa. Tapi asal emang ditekuni aja sih. Tapi emang yang tahu triknya. Yang capek itu apa biasanya mas kalau jualan-jualan barang bekas mas? Yang kalau sekarang itu di kita susah cari barang yang bagus. Karena yang pertama udah makin banyak saingan. Oke. Yang ngincer barang udah makin banyak. Udah pada ngerti barang. Yang kedua kalau saya perhatikan itu di dalam balnya, jadi di Malaysianya itu sortirnya tuh udah. Oh berarti barang-barangnya dari Malaysia semua? Aslinya dari Jepang. Yang kalau informasi yang saya tahu ini barang-barangnya dari Jepang ataupun dari Korea Selatan. Tapi itu berarti di Jepang itu dikumpulin dari barang bekas dari luar negara juga kan? Atau emang semua barang Jepang? Kayaknya barang Jepang sih. Barang Jepang semua pure. Kayaknya barang Jepang pure. Kalau lihat dari tag-tagnya kebanyakan made in Jepang ya? Made in Jepang atau Cina. Atau ada yang made in USA juga. Made in sih macam-macam, cuman kayaknya bekas pemakaian yang dari orang-orang Jepang. Nah, sama perusahaan Jepang itu mungkin nggak tahu saya, entah itu dibuang tujuannya atau emang untuk dijual lagi. Cuman yang jelas sebelum dipaket itu barang-barang dari Jepang itu semuanya transitnya di Malaysia. Oke, berarti dikirimnya ke Malaysia dulu itu. Ya, semuanya transit Malaysia. Maksudnya nggak barang-barangnya itu nyampur atau emang dikelompokin, misalkan kaos-kaos doang yang dikirim ke Malaysianya? Kalau itu sih detailnya saya kurang tahu. Cuman kemungkinan mungkin campur satu kontainer tuh isinya barang-barang bekas, entah ada celana, entah ada sepatu ya, bebas segala macam ya. Kalau temen waktu itu pernah ada yang beli juga ke saya ke sini, terus dia cerita ke saya, enggak sebetulnya itu barang-barang bekas itu bahkan sampai alat-alat elektronik juga ada dalam satu full kontainer. semuanya berarti? Iya. Bahkan katanya saya pernah nemuin gitar. Kalau waktu itu bilangnya gitu, tapi saya nggak tahu itu informasinya nggak bisa dibilang valid. Katanya seperti itu. Cuman yang jelas itu transit di Malaysia. Di Malaysia itu ada gudangnya, jadi numpuk. Banyak tuh barang-barang bekas tuh. Barang-barang bekas numpuk banyak. Terus habis itu disortir sama orang Malaysia itu. Dalam nantinya dijadiin jadi 1 kintal 100 kilo. Nah itu disortir itu nanti sama orang Malaysia, oh ini barang kepalanya nih, misalkan grade A nya yang bagusnya nih pisahin, ini yang level 2 nya pisahin, level 3 nanti baru disatu-satuin. Tapi yang barang grade A nya itu kadang ada kadang enggak di karungnya itu. Jadi di mix berarti ya setiap. Berarti maksudnya kalau misalnya Mas Arif beli barang satu bal itu berarti di mix ya? Di mix. Enggak semuanya grade C, enggak semuanya grade B gitu ya? Enggak semuanya. Tapi kebanyakan ya itu grade C sama grade B. Makanya kita cari-cari barang yang branded itu emang susah ya? Dari sananya sendiri juga emang udah susah. Yang kedua saingannya udah banyak, yang nyarinya udah banyak banget. Terus kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh yang jualan barang-barang itu di kotak-kotakin gak sih? Misalkan emang Bandung tuh khusus baju-bajunya aja atau emang semuanya campur aja? Soalnya kan saya sendiri kan kalau misalkan suka ngeliat di Instagram banyak yang jual barang-barang bekas kayak gitu. Sepatu tuh paling banyak di Pontianak kan. Terus kalau misalkan baju tuh, kalau kaos mah tersebar lah di mana-mana gitu, di kota-kota mana. Tapi kalau misalkan terutama di sepatu rata-rata di Pontianak sih gitu. Iya betul sih. Saya sendiri juga lihat kayak gitu. Emang kalau kayak di Bandung tuh pusat bal bekas itu kan di Gede-Bage. Iya. Saya kalau ke sana misalkan tanya-tanya bal bekas sepatu, jarang ready stock. Jarang banget. Paling waktu itu pernah ada sekali lah. Katanya ada 10 bal, tapi itu harganya mahal banget. Kalau di Bandung tuh dulu saya tanya berapa harganya, 12 juta. Oh iya, satu bal. Itu bener-bener branded semua. Nah itu enggak, tetap isinya random. Jadi satu bal itu 12 juta itu enggak semuanya branded, enggak semua. Ngacak semuanya, random semua. Karena bal itu kan segel. Udah di press
terus isinya tetap kita nggak tahu, sama kayak jaket gitu. Jadi isinya tetap disortir di sana dari Malaysia itu tetap disortir. Misalkan ini ada Gucci nih, simpan dulu. Ini ada ini, ntar baru di mix. Tapi tetap yang grade A-nya yang kayak merek Gucci, yang Versace, Supreme, bla bla segala macam. yang gitu tuh Udah jarang ya? Tetep, jadi emang udah ada permainan di atasnya kali ya? Udah ada permainan. Sortirannya gila banget lah pokoknya. Jadi kalau Mas Arif sendiri kalau misalnya beli bal-balan itu dibongkar, kadang suka dapat yang ini nggak sih Mas? Maksudnya yang hancur banget gitu, yang kayak ini nggak bisa dijual nih. Iya. Kalau beli bal itu emang beresikonya kayak gitu, makanya saya jarang sih beli bal. Pernah 2 kali, pengalaman aja itu, cuman cari pengalaman aja. Kalau beli bal itu lebih banyaknya justru emang yang bentuknya aneh, modelnya aneh biasanya. Yang kita nggak tahu ya? Iya, yang model jubah-jubah gitu. Merek-mereknya juga ya? Merek-mereknya juga. Kalau jubah-jubah gitu kan di Indonesia nggak laku lah, karena cuacanya panas. Makanya saya udah jarang sih kalau beli bal gitu. Berarti belinya per orang aja, misalnya ke mana gitu? Belinya biasanya kalau pengen nyari yang bagus ke seller, atau kalau pengen misalkan kita pengen nambah barang, ya paling kalau saya disebutnya apa ya, ngebooking satu karung itu. Misalkan ambilnya kayak borongan, kita beli 2 juta untuk berapa biji, kita pilihin yang bagusnya gitu aja. Kita pilih-pilihin dulu. Kita pilih-pilihin. Oke, mantap. Jadi kalau misalnya beli bal-balan gitu untung-untungan nih jatuhnya. Untung-untungan banget. Terus berarti jatuhnya kalau misalnya kita beli bal-balan gitu, dari sananya berarti belum dicuci kan? Dari sananya belum dicuci. Nah, dari Mas Arif berarti dicuci dulu. Kalau di saya untuk yang bahan-bahan tertentu saya cuci. Kalau misalkan, tapi kalau untuk kayak bahan-bahan parasit atau yang jaket-jaket tebal tuh biasanya saya dirapikan aja sih, cuma disetrika uap aja. Biar lebih cihu ya Mas ya. Gila, keren tuh yang mau jualan barang bekas tuh, menjanjikan katanya. Asal ditekuni aja. Asal ditekuni. Jadi selama setahun ini udah bisa menghidupi diri sendiri lah Mas ya, dari jual barang bekas Mas. Ya karena sayanya nggak terlalu fokus sih. Jadinya, kemarin sempat ada kerjaan lain, jadi ya kebagi 2 gitu fokusnya. Cuman ya alhamdulillah ada aja. Ada aja, mantap. Nop, jadi lu mau jualan barang bekas gak Nop? Keren Nop. Jadi bal-balan gitu apa namanya, kan waktu itu pernah ada gosip katanya nggak boleh masuk lagi ya ke Indonesia ya, katanya kan takutnya membawa virus bla 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 segala macam si barang bekas itu. Nah sebenarnya berarti kan emang itu mah gimana kitanya untuk apa namanya ngejualnya lagi ya, kalau misalkan dirapihin lagi, dicuci lagi segala macam ya. Kalau dulu kan sempat ada apa sih isu virus Ebola itu, waktu dulu saya belum jualan. Terus itu pun saya nggak terlalu Ebola. Pakai A, kalau nggak pakai A. Eloba. Ebola itu yang Eloba. Yang dari hewan. Ya nggak tahu itu. Nggak tahu. A few moments later. Apa Mas nama Instagramnya Mas? Nama Instagramnya ada 2. Yang pertama 7 Star Second. Yang kedua Second Street Indonesia. Kenapa harus 2 Mas? Ya beda sih. Yang satu itu untuk yang biasa-biasa aja. Jadi jadi ada 2 versi gitu ya? Ada 2 versi. Yang satu lagi itu yang jaketnya yang harganya high price lah bisa dibilang. Yang keduanya itu, yang keduanya. Oke, siap, mantap. Mas Arif nih jualannya brandednya ada 2. Barang-barang yang beli gitu. Kondisi ya, kondisi. Masalah kondisi. Nah itu tergantung si seller biasanya. Si seller ngejelasin dengan jujur atau enggak masalah kekurangannya. Ataupun ada juga si seller yang udah nulis di deskripsi itu kekurangannya, minusnya apa. Tapi si pembeli nggak baca detail deskripsinya. Jadi main beli-beli aja ya? Main beli-beli aja. Jadi kayak ini bagus nih beli gitu karena ngeliat foto kali ya. Ntar komplain terus ya si seller bilang kan saya udah tulis itu di deskripsi. Nah kalau itu biasanya pembeli udah nggak bisa apa-apa lagi karena kesalahan. Udah ada bukti ya. Bukan kesalahan si seller. Untuk ini ya menjualnya ya. Tapi kalau misalnya yang jual-jual barang bekas gitu sebenarnya ada komunitasnya nggak sih Mas, atau misalnya ada perkumpulannya, atau emang masing-masing aja? Kebanyakan sih masing-masing, cuman kemarin saya lihat ada juga sih yang perkumpulan itu. Ada beberapa sih, cuman nggak banyak.
kebanyakan mah masing-masing kayak saya pribadi gini. Karena mungkin ya harganya beda-beda juga kali ya. Jadi bervariasi ya. Variasi. Tapi misalkan kalau misalkan dapat barang-barang yang beli dari apa namanya seller ya namanya ya. Seller gitu, tapi misalkan berarti kita harus mencari barang yang kondisi bagus, terus harganya juga cocok untuk dijual lagi ya. Betul. Karena kalau misalkan beli mahal sama aja bohong, nggak bisa dijual lagi. Iya. Paling cuma untuk koleksi di IG doang. Iya sih, bener jadi koleksi pribadi jatuhnya. Tapi pernah jual rugi nggak sih mas? Barang-barang gitu? Sering. Contohnya? Tangannya Monik ya. Contohnya kayak waktu itu saya beli apa ya jaket varsity gitu, made in USA. Terus nggak tahu saya awalnya emang nggak ngecek terlalu detail atau gimana, cuman itu jaket saya simpan agak lama, terus lama-lama kayak benang-benangnya tuh copot, terus jadi nggak good banget lah. Jadinya saya jual rugi. Jadi jual rugi dari pas beli. Berarti kalau misalkan sering sih kalau jual rugi itu, cuman nggak. Ya cuman gimana ya? Kalau perhitungannya masih ketutup lah gitu. Masih ketutup ya. Kalau apa? Misalkan dari sekian banyak kita jual banyak untungnya, sekali-kali jual rugi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Karena maksudnya masih nutup juga ya dari si harga modalnya. Tapi kalau misalkan tadi mau nanya apa ya? Gue lupa lagi dah. Mau nanya apa tadi ya? Gue lupa ya. Itu yang di dalam. Kan. Apa ada Stussy? Gak ada Stussy. Mau nanya apa lupa. Adanya yang putih. Ya pokoknya kayak gitulah, udah lupa aku mau nanya apa. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya apa mas? Seven Star Second sama Second Street Indonesia. Second Street Indonesia. Kalau Second Street Indonesia itu yang ini ya, yang high class ya? Iya, yang branded. Yang branded ya. Tapi misalkan barang-barang branded gitu maksudnya banyak juga dapat stok ya, Mas? Atau jarang? Jarang. Itu nyarinya susah. Itu berarti kalau misalkan barang-barang yang branded gitu nggak pernah ada di bal-balan ya? Itu ada di bal-balan, cuman dalam satu bal itu belum tentu ada satu. Wah, ada dong kalau nggak ada satu. Ya maksudnya jadi benar-benar random gitu. Jadi bisa di bal-balan itu kalau kita lagi beruntung kita bisa dapat 2, 3. Tapi kalau lagi sial-sialnya ya udah nggak dapat sama sekali. Nah kalau misalkan yang nggak branded gitu jual ini gimana mas? Maksudnya kan biasa kan orang-orang yang nyari-nyari barang-barang bekas gitu mungkin orang-orang yang awam mah beli-beli aja gitu ya. Cuman kalau misalkan orang yang pemilih juga kan dia harus yang branded gitu-gitu. Nah itu kayak gimana maksudnya kalau misalkan barang-barang yang nggak branded itu? Nah jadi kalau untuk jualan ini sebenarnya ada pasarnya. Jadi kalau misalkan jual yang barang-barang branded tuh kayak ya merek misalkan kayak tadi ASSC atau misalkan Burberry, Fendi yang Supreme gitu-gitu. Itu pasarnya emang untuk yang orang-orang ya yang orang-orang nyari merek. Tapi kalau misalkan untuk pasar-pasar yang emang dia keperluannya saya ingin pakai jaket itu untuk menghangatkan tubuh, terus untuk ya apa, tapi di sisi lain pengen kelihatan keren juga tanpa melihat merek, itu ada juga pasarnya. Jadi pas kita buka karung, buka bal, kita nggak dapat barang-barang branded, ya kita tetap bisa jual dan nggak rugi sih, cuman paling kita nggak bisa ambil untung yang banyak gitu karena emang sesuai dengan harga merek tersebut. Gitu. Tapi Mas Arif sendiri kalau jualan itu ngelihat perbandingan sama harga luar nggak sih mas? Apa emang kayak gue dapat modal segini udah gue jual aja segini? Nah kadang-kadang seperti itu. Untuk brand-brand tertentu saya emang kadang-kadang lihat seller lain jual berapa. Atau misalkan lihat harga luar berapa. Tapi ada juga ya banyak juga yang misalkan oh ya ini saya dapat modalnya segini, terus ya udahlah saya jual di atas modal ini, misalnya ambil berapa persen. Oke, mantap tuh. Jadi pusing juga ya mas ya, hitung-hitungan matematika harus kencang ya mas ya. Pakai feeling aja sih. Saya juga matematikanya bodoh. Tapi yang penting menguntungkan aja intinya. Menguntungkan, ada rezekinya lah di situ. Oh iya, tadi mau nanya soal ngendap barang gitu. Maksudnya kalau misalkan beli barang nih dari seller atau misalkan dari bal-balan gitu, paling lama biasanya yang ditahan itu berapa lama? Maksudnya
yang nggak dijual dulu, biarin nanti dulu jual yang lain dulu gitu? Kalau itu sih tergantung si seller. Kalau saya kan emang kemarin ada kerjaan, fokusnya kebagi dua, terus yang kedua saya juga orangnya emang mood-moodan. Kalau mood baru saya foto posting, kalau nggak mood ya udah dibiarin aja gitu. Kalau nggak dichatin orang-orang. Iya. Chatin aja langsung. Jadi tadi nggak usah foto, langsung ini mau nggak yang gini, langsung fotonya dari jadi eBay tadi gitu kan. Ki, alasan ngejual ke gua tuh gitu. Karena katanya malas foto. Iya. Udah aja ambil foto yang dari eBay, nah ini miripnya. Doyan nggak yang gini? Doyan. Ini ke kamar aja Jil. Iya. Enggak, tadi mah dianterin malah spesial. Coba aja dulu. Aduh. Jadi ini adalah cuma anak-anak kosan yang belinya ditawar-tawarin. Dan tapi keluar yang pembeli-pembeli lain juga suka kayak gitu juga, jemput bola gitu nggak jual? Atau emang ya udahlah jual di ini aja, e-commerce aja. Berarti ada di mana aja sih Mas? Tokped, Bukalapak, OLX, IG udah gitu. Iya, itu aja. Berarti kalau misalnya pembeli-pembeli lain mah nggak di ini nih, nggak ditawar-tawarin gitu ya? Kecuali kalau mereka pesan. Berarti bisa juga pesan sistem kayak gitu. Ntar kalau misalkan kayak waktu itu pernah tuh ada ya sering sih. Misalkan yang beli ke sini beli jaket motor lah atau jaket apa. Terus dia, "Kang, nanti kalau ada yang merek ini ya, saya mau modelnya gini mau." Nah, baru begitu saya dapat barangnya saya kontak lagi, "Ini ada barang ini." Nah, tapi kalau misalkan dikontak lagi kadang dia udah beli tempat lain? Ya nggak pernah nggak? Sering kayak gitu. Aduh, sekarang lagi nggak ada duit atau misalnya udah dapet kemarin saya beli ini, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang pesan gitu, ada jangka waktunya nggak sih, misalnya ya udah tunggu 2 minggu atau misalkan nanti sedapatnya? Karena barang ini kan barang second. Jadi maksudnya kita bukan kayak beli ke toko yang produksinya ada terus. Kalau barang second ini kita begitu dapat ini belum tentu dapat lagi. Oke. Karena satu-satunya ya. Satu-satunya. Kadang ya jadi kayak langka gitu ya. Dan ukuran juga nggak bisa milih kan? Nggak bisa milih. Jadi emang seadanya aja. Seadanya aja. Wow, berarti banyak banget barang yang belum kejual Mas. Lumayan. Tuh banyak tuh sebelah situ tuh di kamarnya. Jadi terima kasih Mas ya sudah ngobrol-ngobrol Mas. Sama-sama. Nanti nonton di YouTube ya Mas. Oke. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe. So don't forget to happy and stay positive.